warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Di sini saya Oktavia Diwulandari akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Berita kali ini akan membahas seputar tugas-tugas hakim di pengadilan agama. Langsung saja kita simak wawancara rekan kita, Evan Ilham Laksana dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Salatiga. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoga Putra dari kelompok 9, ditemani oleh teman saya. Ibu, perkenalkan nama saya Adi Krisna, saya berasal dari kelompok 5 di Nobel Mata Kuliah Hukum Islam. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya mewakili rekan saya di kelompok 10. Ibu, itu perkenalan singkat dari kami, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri kepada kami dan teman-teman semua. Iya. Terima kasih adik-adik, ini dari UNES ya, semester 3. Saya, nama lengkap saya Dr. Nursaida SMH. Saya sebagai hakim pengadilan agama Salatiga. Kebetulan saya di sini baru setahun lebih ya. Saya pindah ke sini Agustus tahun 2020. Mungkin nanti untuk selengkapnya bisa dilihat dari profil saya, tapi hakim pengadilan agama. Terima kasih banyak untuk perkenalannya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan Ibu. Mungkin pertanyaan yang pertama dari saya, mungkin Ibu bisa menceritakan kepada kami semua soal pengalaman Ibu selama menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Salatiga. Terima kasih kepada adik-adik ya, pindahan dari Pengadilan Agama Salatiga. Saya di sana sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Salatiga. Di sana saya, kalau nggak salah, saya kedua kali juga saya. Kemudian seiring waktu kebetulan suami saya juga adalah hakim dan sekarang ketua Pengadilan Agama Salatiga. Karena saya ingin mengikuti suami, akhirnya saya anggap atau saya lebih baik tidak usah jabatan tapi kumpul suami. Jadi kan gitu. Akhirnya diizinkan, alhamdulillah saya masuk Pengadilan Agama Salatiga. Saya dilantik di sini tanggal 19 Agustus 2020. Sewaktu saya masuk sini, Pengadilan Agama Salatiga ini menerima perkara itu sampai hampir 1.700 perkara. Karena pada waktu itu wilayah yurisdiksi hukumnya sampai 13 kecamatan. Namun yang 13 kecamatan ini adalah sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa. Nah, karena pimpinan Pengadilan Agama Salatiga mengkaji ulang tentang yurisdiksi ini, sehingga dirapatkan, dikembalikanlah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa. Maka kalau nggak salah di Januari 2021 Pengadilan Agama Salatiga efektif wilayah hukumnya menjadi 4 kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi, sesuai wilayah kota Salatiga. Kota Salatiga itu ada beberapa kecamatan, yaitu sudah yang wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga. Yang sebelumnya adalah sebagian dari Pengadilan Agama Ambarawa atau Kabupaten Semarang. Dengan sudah sesuai real yang kita sekarang ini, dengan yang kalau kita membandingkan ya dengan tahun 2020, perkara di sini jauh sekali turun. Yang tadinya 1.000 lebih banyak perkara di sini daripada PA Ambarawa, akhirnya sekarang lebih banyak di Ambarawa. Sekarang kita jauh. Sekarang saja perkara terakhir saja yang diterima baru 341. Bandingkan pada tahun 2021 itu sudah sampai mencapai 1.700 perkara, hampir ya 1.700 perkara.
Sementara ini sudah bulan November ya, sudah mau akhir tahun, belum akhir tahun, kita masih 351 per hari. Tapi tidak mengurangi semangat kami di sini kira masalah dia bahwa sesuai dengan moto peradilan agama bahwa kita adalah sesuai misi dan visi itu ada visi dan misi mengatakan pengadilan agama Salatiga, visinya terwujudnya pengadilan Salatiga yang agung, misinya meningkatkan kualitas yang berlima berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas aparatur profesional, meningkatkan integritas aktivitas nasional. Artinya mau sedikit atau banyak perkara kualitas pelayanan itu adalah kita utamakan. Nah, berdasarkan pengalaman saya di sini dengan yang lain sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuma kalau di sini karena hakimnya 4, kalau saya dulu termasuk di PA Tabungan sebelumnya saya di sini juga sering kita sudah ada izin untuk hakim tunggal. Nah, saya masuk di Salatiga itu awalnya belum hakim tunggal karena waktu itu saya masuk hakimnya kita ada 4 orang selain ketua wakil ketua. Nah, seiring waktu ada promosi di TPM, akhirnya hakim pindahan gitu ya, dengan rotasi seperti mutasi. Akhirnya sekarang kita hakimnya 2, dengan ditambah dengan ketua wakil ketua 2 jadi 4. Nah, dengan ada hakim 4 ini kita tidak bisa melaksanakan sidang untuk majelis karena majelis itu 3 orang. Kalau 3 orang majelis hanya 4 orang hakim. Kalau salah satunya ketua dinas luar, salah satunya sakit, berarti kita nggak bisa melaksanakan sidang. Nah, untuk terwujudnya misi tadi, visi dan misi tersebut, maka kita mengajukan surat ke Mahkamah Agung untuk dikeluarkan surat izin hakim tunggal. Alhamdulillah keluar izin hakim tunggal, jadi pengadilan agama Salatiga ini bersidang dengan hakim tunggal. Seluruh persidangan, karena kalau di PA yang lain yang hakim tunggal itu khusus dispensasi nikah. Tapi kalau di sini tidak, seluruh persidangan mau cerai tanah, cerai tunggal, harta warisan, harta bersama, atau ekonomi syariah, itu semua ada yang hakim tunggal. Mungkin ada hal-hal tertentu atau perkara-perkara tertentu yang kita majelis. Begitu. Jadi di sini saya mewakili dari kelompok saya, kelompok 7, saya Evan Duli Maksana tadi. Untuk materi kelompok 7 di sini saya sedikit mendapatkan pendidikan dari pengalaman itu, dari pengalaman dari semenjak karir di pengadilan, tapi saya sedikit tertarik bahwa ada beberapa orang yang juga di pengadilan yaitu beberapa sini. Mungkin saya kaitkan atau saya korelasikan dengan kejadian yang saat ini sedang terjadi menurutnya kasus itu ada implikasi atau dampak terhadap orang tersebut karena beberapa kasus yang pengadilan pasal ini. Berdasarkan pengalaman kami di sini ya, untuk dampak dari COVID jelas ada. Untuk dampak dari yuridiksi tadi jelas ada. Karena dari tahun 2021 itu 1.700 perkara, sekarang hanya 241 perkara. Berarti penurunan perkara masuk dengan masalah itu tuh sangat signifikan. Berarti berapa besar yang turunnya? 75% hampir. Bahkan lebih itu ya. Jadi ada sangat berdampak. Nah, yang tadinya teman-teman itu yang di PTSP itu menerima orang berjikapul banyak gitu ya, setiap hari penuh di dalam penerimaan perkara itu di dalam PTSP. Nah, sekarang kan berkurang. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bukan berarti berkurangnya perkara itu kita tidak semangat, tetap semangat, tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, salah satunya dengan dampak berkurangnya perkara di pengadilan agama Salatiga, kita mahasiswa bertanya terus. Jadi saya sudah berapa kali membimbing mahasiswa di sini, mulai mahasiswa IAIN Salatiga, sudah berapa kelompok di sini. Jadi alhamdulillah kalau untuk pendidikan mahasiswa itu kita tidak artinya tidak terbebani karena dengan perkara kita yang
depannya anak-anak generasi penerus bangsa kita, kita akan memberikan semangat apa yang kita inginkan, karena bagaimanapun juga beberapa 10 tahun akan datang atau 15 tahun akan datang, estafet untuk generasi bangsa itu ada pada mahasiswa itu. Saya tetap menekankan selalu setiap saya menjadi mahasiswa, saya mengatakan bahwa kalau kamu suatu saat menjadi orang atau menjadi hakim, mau jaksa, apa yang kalau perbaiki di mana itu apa? Akhlak. Dan banyak pintar kalau kamu punya akhlak. Jadi yang membentuk kita itu walaupun agama kita bagus, yang membentuk kita itu tidak korupsi, tidak tidak nepotisme, sesuatu yang melarang itu akhlak hati kita. Walaupun ada aturan kamu bisa langsung, gitu ya. Tapi kalau kamu punya keyakinan yang kuat untuk menjalankan itu, saya yakin kamu melakukan itu. Jadi yang saya tekan, jadi kita bisa melihat, mudah-mudahan generasi ke depan itu adalah generasi yang berkualitas, yang berakhlak yang baik, yang bisa membawa bangsa dan negara kita ini lebih baik. Maksudnya harapan kita yang generasi sudah artinya sudah berjalan ini gitu. Kalian kan belum punya sejarah. Itu pesan dari kita. Setelah kita menyaksikan wawancara tadi, selanjutnya akan ada penyampaian kesimpulan dari hasil wawancara yang akan disampaikan oleh rekan kita, Ayu Indri, Sinta Lulu, dan Afif Afrizal. Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh pasal 24 yang pada ayat pertama menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat kedua dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian pada ayat ketiga menjelaskan atau menegaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya dalam pasal 2 ayat pertama menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, dibebankan kepada pengadilan. Sedangkan yang kedua yaitu menjelaskan mengenai pengadilan. Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut. Nah, Adapun tugas dan fungsi pejabat kepanitraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Agama kelas 1A berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut dalam pasal 97. Kepanitraan Pengadilan Agama kelas 1A terdiri atas yang pertama ada panitera muda permohonan, yang kedua ada panitera muda gugatan, dan yang ketiga ada panitera muda hukum. Kemudian tugas dan wewenang pengadilan agama berfungsi sebagai wadah atau lembaga yang dapat menerima, memeriksa, serta menyelesaikan segala perkara dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata khususnya bagi orang Islam. Kewenangan pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yaitu adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain yang pertama izin beristri lebih dari satu orang, kedua izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada berbeda pendapat.
3. Dispensasi kawin. 4. Pencegahan perkawinan. 5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah. 6. Pembatalan perkawinan. 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. 8. Perceraian karena talak. 9. Gugatan perceraian. 10. Penyelesaian harta bersama. 11. Penguasaan anak-anak. 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. 13. Penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. 14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan anak. 16. Pencabutan kekuasaan wali. 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. 18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tua. 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. 20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dan yang terakhir 21 yaitu adalah putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran dan 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun cara dalam persidangan di pengadilan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perdamaian seorang hakim sebelum melangsungkan suatu persidangan wajib berusaha memberikan atau menawarkan jalan damai kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan jalan mempertemukan mereka secara tertutup untuk mempertimbangkan dan memusyawarahkan permasalahan yang sedang disengketakan. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut tidak mau damai, maka tahap selanjutnya yang kedua, membaca surat gugatan atau permohonan pengadilan di depan sidang, membacakan isi gugatan yang diajukan atau dimohonkan kepada pihak pengadilan secara terbuka untuk didengarkan dan dicermati oleh pihak penggugat maupun tergugat. Yang ketiga, jawaban tergugat atau termohon. Setelah isi gugatan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk memberikan dan komentar tentang gugatan tersebut. Jawaban ini dapat berupa pengakuan, bantahan, tangkisan, dan dapat juga berupa reverte. Yang keempat, replik atau sanggahan terhadap jawaban. Replik ini sebagai sanggahan atau jawaban yang diberikan pihak penggugat atas jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat. Yang kelima, duplik atau sanggahan terhadap replik. Duplik adalah jawaban atau sanggahan balik yang diberikan pihak tergugat atas sanggahan atau jawaban yang diajukan atau diberikan pihak tergugat. Yang keenam, pembuktian setelah kedua belah pihak yaitu antara pihak penggugat dan tergugat memaparkan dan memberikan argumentasi atau jawaban dan sanggahan. Langkah selanjutnya, pengadilan meminta bukti-bukti yang dapat menguatkan adanya gugatan, yaitu terdiri dari surat-surat atau tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Yang ketujuh, kesimpulan penggugat dan tergugat sebagai puncak dari pengadilan setelah membaca dan mendengarkan dan melihat gugatan, sanggahan, dan bukti-bukti, kemudian hakim dapat menyimpulkan. Hakim memberikan keputusan apakah perkara tersebut ditolak atau diterima. Apabila perkara tersebut ditolak, maka pengadilan dapat menggagalkan gugatan penggugat, dan apabila pengadilan menerima, maka pengadilan memberikan putusan atau hukuman yang sesuai dengan kasus atau perkara tertentu. Sekian berita seputar pengadilan agama. Terima kasih telah setia menyaksikan berita kami. Saya, Oktavia Diwulandari, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.